Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra, NIM 201862022B0039. Di sini saya melakukan presentasi atau menjelaskan tentang mata kuliah Bina Wicara ABK berkebutuhan khusus. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang penanganan wicara untuk anak gangguan pendengaran. Nah, sebelum kita mengenal apa itu penanganan wicara, mari kita kenalkan dulu apa sih anak tunawicara itu. Nah, di sini kita ketahui anak berkebutuhan khusus tunawicara merupakan orang yang mengalami kelainan baik dari pengucapan atau artikulasi, bahasa maupun dalam berbicara kurang jelas, sehingga menyebabkan sulit dalam berkomunikasi lisan dengan baik di lingkungan masyarakat. Nah, kita ketahui anak tunawicara yaitu anak yang mengalami kesulitan berbicara yang kurang jelas yang tidak akan diketahui di masyarakatnya atau di lingkungan sekitarnya. Dan ada juga menurut Dr. Muljono Abdurrahman 1994, gangguan wicara atau tunawicara adalah suatu kerusakan atau gangguan dari suara, artikulasi dari bunyi bicara dan atau kelancaran berbicara. Nah, kita simpulkan pengertian dari atas, yaitu dari pendapat di atas dapat disimpulkan anak tunawicara itu adalah anak individu yang mengalami gangguan atau hambatan dalam komunikasi verbal sehingga mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. Nah, itulah pengertian anak tunawicara. Mari kita melanjutkan di pengertian penanganan. Nah, di sini ada beberapa pengertian penanganan. Nah, di sini penanganan menurut KBBI artinya proses, cara, perbuatan, menangani, penggarapan. Nah, penanganan ini merupakan suatu proses, tindakan, atau cara menangani atau mengurus serta menyelesaikan suatu perkara yang dilakukan oleh pihak berwenang sehingga perkara yang dihadapi dapat dikendalikan dan terselesaikan. Pengerti penanganan. Nah, berarti penanganan itu adalah ada seseorang yang khusus, yaitu seperti dokter dan juga ahli terapi. Nah, di sini juga akan saya menjelaskan tentang bagaimana melakukan terapi wicara. Jika dokter mencurigakan bahwa atau anak memiliki gangguan bicara, mereka akan merekomendasikan beberapa pemeriksaan awal atau tes. Ini akan membantu menentukan penyebab dan mendasarinya. Misalnya, jika anak mengalami kesulitan berkomunikasi, dokter akan mencari solusinya, gangguan bicara atau masalah pendengaran. Nah, jika anak lolos dalam tes pendengaran, maka dokter kemungkinan akan menunjukkan ke ahli patologi wicara dan bahasa. Dan juga ada ahli patologi wicara dan bahasa akan berrekomendasi perawatan yang tepat berdasarkan kondisi. Nah, tidak sembarangan kita untuk melakukan pemeriksaan untuk anak di tunawicara, tapi akan melakukan di dokter ahli patologi. Nah, ada banyak pendekatan dan kategori terapi wicara yang berbeda, dan dokter akan menemukan satu yang paling cocok. Nah, dari situ dokter itu akan menggunakan tes-tes tersebut sampai anak itu menggunakan tes yang cocok. Nah, cara lain yang juga dilakukan adalah mengajari anak berbahasa isyarat. Nah, contohnya itu seperti bahasa isyarat gimana? Nah, seperti kita mengajari di CB atau di Basindo. Nah, kalau CB itu kita belajar di huruf vokal dulu. Yaitu kalau di huruf vokal seperti A, I, U, E, O. Kalau di Basindo itu A, I, U, E, O. Nah, itu di Basindo. Nah, di sini juga menjelaskan perlahan dan anak akan memahami dengan perlahan dan konsisten.
Dan juga di sini ada terapi wicara. Apa itu sih terapi wicara? Terapi wicara itu bisa dilakukan di rumah sakit atau klinik tertentu yang memiliki tenaga ahli terapi wicara dan bahasa. Namun sebaiknya periksa diri dulu ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Sebelum kita melakukan terapi wicara, kita melakukan periksaan ke dokter dulu biar tahu apa penyebabnya gitu. Nah, tujuan dari terapi wicara ini yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup pasien agar tidak terjadi diskriminasi sosial. Nah, di sini juga ada kategori anak tunawicara. Nah, tunawicara pada anak pada dasarnya dikategorikan ada 3 macam di sini. Yang pertama tunawicara ringan, sedang, dan berat. Kalau tunawicara ringan itu yaitu tunawicara yang dimana pasien masih dapat berkomunikasi dengan baik hanya pada beberapa kata tertentu saja. Kalau tunawicara sedang, tunawicara di mana pasien mulai mengalami kesulitan untuk dapat memahami pembicaraan dari orang lain. Dan yang tunawicara berat itu tunawicara di mana pasien sudah mulai sulit untuk mengikuti pembicaraan orang lain. Nah, dari pengertian tersebut ada beberapa informasi mengenai terapi untuk anak tunawicara yang sebaiknya akan kita ketahui. Yang pertama itu metode bubbling. Nah, metode bubbling itu apa sih? Kita pahami. Nah, metode bubbling di sini di mana anak diminta untuk mengucapkan bunyi-bunyi secara random. Nah, tujuan dari metode bubbling ini untuk melatih keaktifan anak disesuai dengan usia dan kemampuannya. Dan yang kedua yaitu metode imitasi. Nah, metode imitasi itu adalah metode terapi untuk anak wicara. Metode ini dilakukan di mana anak dapat menirukan bunyi yang didengar oleh seperti terapis atau metode yang diharapkan anak dapat menirukan bunyi sesuai dengan diajarkan, meskipun hasilnya diucapkan baik maupun salah. Seperti terapinya itu seperti kita mengucapkan anak itu gimana gitu. Nah, itu yang disebut dengan metode imitasi. Dan yang ketiga yaitu metode analogi. Nah, apa sih metode analogi? Nah, metode ini mengajarkan untuk anak mengucapkan bunyi-bunyi kata-kata yang sebelumnya didahului oleh bunyi-bunyi yang mudah dengan dasar bunyi yang sama. Sebagai contoh huruf D. Nah, anak itu diajari D, B gitu. Nah, juga ada metode manipulasi. Apa sih metode itu? Metode manipulasi itu adalah digunakan untuk membuat manipulasi alat bicara dengan alat spetel atau juga bisa dengan alat lainnya. Dan yang berikutnya itu metode visual. Salah satu terapi untuk anak tunawicara adalah dengan metode visual. Metode visual ini dilakukan dengan cara mengajarkan anak untuk menirukan video visual atau menirukan orang berbicara. Dan juga ada metode auditif, tactile atau motor kognitif. Nah, metode auditif yaitu metode pendengaran orang lain berbicara terlebih dahulu dan kemudian anak atau pasien akan menirukannya. Dan metode inacil yaitu pasien dapat meraba huruf dan menerapkan dari getaran yang dihasilkan oleh bunyi. Dan yang berikutnya itu metode motor kinestetik, di mana anak atau pasien harus bisa merasakan posisi dan gerakan huruf yang diucapkan. Nah, kesimpulan di sana adalah anak tunawicara itu adalah merupakan orang yang mengalami kelainan baik dari segi pengucapan atau dalam segi bahasanya dan dalam berkomunikasinya. Nah, dari pendapat di atas dapat disimpulkan anak tunawicara individu mengalami gangguan atau hambatan dalam komunikasi verbal sehingga mengalami kesulitan dalam berkomunikasi di lingkungan sekitarnya. Dan juga dikategorikan ada beberapa kategori yaitu tunawicara ringan, sedang, dan berat. Dan juga tujuan dari metode yang sudah dijelaskan di atas yaitu untuk melatih keaktifan anak yang disesuaikan dengan usia dan kemampuan. Dengan metode ini, anak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan baru untuk dapat menyelesaikan bunyi yang dihasilkan. Nah, metode ini yang diharapkan anak dapat menirukan bunyi sesuai dengan yang diajarkan, meskipun hasil yang diucapkan baik maupun salah. Nah, metode ini hanya untuk
Sementara buat anak yang mengalami hambatan tunawicara, hanya disitulah yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi pemateri dan penjelasan yang bermanfaat. Apabila dari awal ada kesalahan dan kekurangan dan kekeliruan, mohon bimbingannya, dan saya mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.